cuma monitor gurunya. Iya, baik. Sudah selesai. Ada hiburan sore-sore. Tuhan Anda ada berapa, Mas Kapten? Siap? Tuhan Anda satu. Ya, Tuhannya satu atau dua? Satu ya. Nah, ketika kemudian Tuhan Anda menjadi bayi, masih ada Tuhan yang lain selain bayi ini? Jadi begini Mas, tadi kan saya sudah jawab nih. Saya bertanya ya Pak ya, masih ada nggak Tuhan Anda selain si bayi? Pak, kalau Anda hanya mau butuh jawaban yang singkat dan simpel, tidak akan orang bisa menjawab dengan baik, Pak. Loh, katanya Tuhannya satu. Yang satu itu Pak. Bayi ini. Justru itu, Pak. Justru itu, Pak. Bayi Maria itu Tuhan sebagai Anda. Utusan. Sebagai utusan, Pak. Emang ketika dia diutus ada Tuhan lain? Tuhan ini kan pencipta alam semesta ini dong, Pak. Iya betul. Yang saya tanya, ketika Tuhan Anda bayi, apakah Anda masih punya stok Tuhan lain? Di dalam diri Allah tadi yang saya sudah sampaikan, Pak. Kan ada 3 diri, Pak. Allah Bapa, Tuhan Allah Putra, Anda Allah ada Roh Kudus. 3. Tadi katanya satu. Tidak bisa, Pak. Kalau Bapak membedakan dalam subjek kata, ya penggalan kata, itu berarti Anda tetap melihat 3-nya, Pak. Kalau kami secara Katolik, ya, kalau dia bukan 3, saudara. Saya memahami, Pak. Kalau saya Tuhan Anda bukan 3, kalau Tuhan Anda bukan 3, berarti ketika Tuhan Anda itu kemudian bayi, nggak ada Tuhan yang lain, betul? Tidak bisa dong. Berarti ada Tuhan lain. Kan begini, Pak. Gimana? Kalau Bapak dengar, Pak. Kalau Bapak memenggal, Pak, memenggal dari apa yang menjadi jawaban keimanan. Katanya Maha Esa, Pak. Maha Esa itu artinya dia tidak terbilang, tidak berbilang, tidak sepotong-sepotong, utuh dia, absolut, ahad. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Apakah kemudian bayi Bapak bertanya sederhana? Ya saya paham, Pak. Bapak punya pertanyaan, saya sudah paham, Pak. Apa itu? Ya, ketika Yesus adalah Tuhan Anda yang bayi ini, apakah Anda masih punya cadangan Tuhan lain? Oh, bukan itu kata cadangan, Pak. Gak bisa, Kak. Lah, berarti cuma Yesus, Pak. Berarti cuma bayi Yesus ini Tuhan Anda, tidak ada yang lain? Gak bisa, Pak. Tetap saya berprinsip. Maksudnya gimana? Ada Tuhan lain? Coba Bapak mendengar jawaban saya ini sampai dengan final, Pak. Baru Bapak bisa melihat itu, Pak. Kalau Bapak hanya memenggal, jadi begini, Pak. Di dalam iman Kristiani itu, Pak, yang pencipta alam semesta ini kan Tuhan ini, Tuhan Allah ini pencipta alam semesta ini. Iya, terus? Kemudian dia memberikan utusan dalam rupa dan wujud seperti Allah. Dalam hal ini Yesus. Terus? Yesus yang tadi Bapak katakan bayi tadi itu. Iya, berarti Yesus ini utusan saja, bukan Tuhan. Sebentar, coba Bapak jangan dulu penggal dulu deh. Bapak jangan dulu penggal. Silakan. Ya. Selanjutnya di dalam iman gereja ini juga, menjadi bagian yang tidak terpisahkan yaitu Allah Roh Kudus, Pak. Maka kalau Bapak pisahkan antara Tuhan, Yesus, dan Roh Kudus, dia tidak akan pernah ketemu, Pak. Itu jadi yang dikejar terus oleh pertanyaan, Pak. Yang saya tanya, bayi Yesus ini kan Tuhan Anda tuh. Masih ada nggak Tuhan lain selain si bayi? Ya, ini yang saya mau jelaskan kepada Bapak tadi, Pak. Ya, jelasnya kan larinya memang ada Tuhan lain, Pak. Ngapain mutar-mutar? Anda mengatakan bukan, Pak, tidak. Dia tetap tadi, Pak. Loh, kalau dia tetap ada 3 putra, saudara, Pak. Kalau dia tetap berarti selain bayi Yesus tak ada lagi yang lain. Masih ada nggak selain bayi Yesus? Gini, Pak, ada nggak? Apalagi? Tinggal bilang ada atau tidak ada. Tinggal itu aja, Pak. Enggak, begini, Pak. Ada Bapak atau juga tidak harus ada? bisa menerima. Bapak juga harus bisa menerima penjelasan saya yang bisa nanti dipahami, Pak. Enggak, kan begini, pertanyaannya Pak, jelas. Anda kan ikut-ikutan nih. Kalau orang Yahudi kan ahad, orang Islam juga ahad. Anda juga ingin ahad, tapi bohong. Kalau Anda juga ahad, coba bayi Yesus ini Tuhan Anda. Selain bayi Yesus ini, apakah masih ada Tuhan lain?
pemilik alam semesta tadi itu yang saya bilang, Pak. Allah Bapa yang mana tadi yang itu. pemilik ini? Yang bayi atau ada lagi yang lain? Allah Bapa tadi itu, Pak. Oh, Allah Bapa ini bukan yang bayi ini. Beda. Oke, begini Zuma. Beda. Berarti ada dua. Ketemu dengan Gurunda ya. Kuluk-kuluk di bawah ya, yang di bawah itu. Sebentar ya, jangan kuluk-kuluk di bawah ya. Tap layar. Oke. Jadi Zuma, gimana? begini. Selain Tuhan bayi, Zuma. selain Tuhan bayi, apakah ada Tuhan yang lain? Silakan. Tidak diberikan can Gurunda nih. Di sini tidak diberikan can. Gini, sebentar. Ya, selain saya coba si bayi, begini, apakah ada Tuhan yang lain? Sebentar, Pak. Coba kita pindahkan dulu pertanyaan itu, tetapi saya coba menjawab yang nanti coba bisa dipahami begini. Nama saya A, B, C. Nama saya ini ya. Namanya banyak, oknumnya satu. Ya. Itu. Ketika oknumnya bayi, apakah masih ada oknum lain? Di dalam diri Allah tadi itu toh, Pak. Iya. Jadi bayi ini juga sudah menjadi satu kesatuan. Tidak. Tidak bisa, Ketika Pak. si bayi ini ada, apakah masih ada selain si bayi? Menjadi satu kesatuan, Pak. Saya tetap Maksudnya konsisten satu dengan kesatuan jawaban cuman saya. si bayi ini aja kan? Bukan. Jadi satu kesatuan Oh, masih itu ada yang tidak yang terpisahkan. lain. Oh, Iya, berarti tetapi- Tuhan Anda bukan satu. Juma, arah pertanyaanmu kemana, Juma? Arah pertanyaanku, Kristen itu bukan satu Tuhannya, tapi tiga. Dari mana kamu bisa menyimpulkan Lah, Tuhannya bayi tiga? Yesus ini, Tidak bisa. apakah satu-satunya Tuhan Anda atau masih ada Tuhan lain? Allah Bapa, Allah Yesus Putra, itu- Allah Roh Kudus. Coba Anda pahami Allah Ada Bapa, berapa? Allah Putra, Allah Roh Kudus. Bukan itu. Itu kan cuman Kalian silat harus bisa lidah. memahami itu, Pak. kan cuman silat Kalau- lidah saja. Itu sudah Oh, bukan masuk silat ke dalam lidah, silat Pak. lidah Itu- pembodohan. Sekarang yang Bukan. saya tanya sederhana Bukan, dulu dan Pak. sangat jelas pertanyaan saya. Apakah masih ada Tuhan Iya, sangat lain jelas juga saya selain punya si jawaban, bayi Yesus? Silakan. Nggak bisa. Kalau Bapak tetap bertanya itu, kami tetap konsisten pada jawaban kami. Allah Iya. Bapa, Allah Apakah Putra, Allah masih Roh Kudus. ada Titik Tuhan itu, lain Pak. selain Tuhan si bayi? Tidak ada Allah lain, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Berarti Tuhan Karena Anda murni bayi di kan? dalam diri Tuhan Yesus. Berarti juga murni ada- Tuhan Anda satu, Juma. yaitu si bayi kan? Yesus yang bayi itu jadi manusia, Juma. Iya, saya ngerti. Saya nggak bilang dia jadi kucing, dia Enggak. jadi manusia. Jadi, pertanyaan center saya point-nya lu, di situ. pertanyaan Center saya point sederhana lu pertanyaannya dan itu dia mau sangat pisahkan. jelas, Tidak bisa dong. sangat jelas. Gimana? Apakah Tuhan Kristen ini adalah si bayi saja atau ada Tuhan cadangan yang lain? Pertanyaan saya jelas bukan? Oke, begini Zuma dengar ya. Ya, silakan. Zuma dengar ya. Semua teman-teman, apa yang kami pahami dalam Alkitab itu semuanya Tritunggal ya. Tritunggal Maksudnya itu Tritunggal maksudnya gimana itu Bang? Apakah Tritunggal. Yesus ini satu dan masih ada Tuhan senior Oke. atau Tuhan Oke. junior yang lain? Ada cadangan? Yesus Silakan. itu sebelum menjadi manusia dia adalah firman, bahagian daripada tiga yang abadi. Ketika dia mengambil natur manusia itu memiliki natur kemanusiaan. Ya, dalam natur kemanusiaannya ini ya sama seperti manusia biasa, Juma. Berarti Tapi Tuhan dalam- Anda yang tadinya satu merubah diri Bukan, atau membelah diri menjadi tiga? Oke, begini. Begitu. Dalam yang kami imani dalam Kristen itu dalam Tritunggal itu berbicara yang menjadi manusia itu bukanlah Bapa, bukan Roh Kudus, tetapi firman di bagian firman itu yang dalam Alkitab tertulis ya. Zuma sering kali membahas itu semua itu kan ya tahulah firman telah menjadi manusia. Ya, tidak perlu kita katakan. Berarti Tuhan Anda ada dua kan? Itu tidak berbicara tentang berapa bilangan. Tadi tapi Bapak, berbicara tadi tentang- Bapak katanya, Zuma, tadi Zuma. Bapak Sebentar, yang Zuma. bukan menjadi Yesus tapi firman menjadi Yesus. Nah. Yesus juga Tuhan. Bapak Nah. berdiri sendiri, Yesus berdiri sendiri. Betul atau betul? Dia begini, kami berbicara tentang Tritunggal itu berbicara tentang keberadaan Sang Pencipta itu. Iya, seperti keberadaannya apa, ada dua. bukan berbicara tentang bilangan seperti itu. Berapa Kalau jumlah keberadaan aja, itu gitu kan. berbicara mengenai jumlah. Ya tidak Sekarang ada keberadaan Keberadaan Tuhan begini, Anda Zuma. itu selain Yesus yang Zuma. bayi ini masih ada Bapak kan? Tafsir Bapak. Sebentar Zuma ya. Itu tafsir Bapak. Dalam begini, dalam keberadaan bentuk si Zuma ini yang hidup ini, dia ada
dia punya tubuh dan jiwa dan roh, maka dia bisa berbicara dengan saya. Apakah si Zuma ini ada 3? Bukan, tetapi Lah, satu. Sekarang kalau Anda berbicara seperti itu adanya, kalau jangan berbicara mengenai roh, jangan berbicara mengenai yang lain. Sekarang begini, saudara, Anda punya tangan Anda dipotong, berpisah dengan tubuh Anda, lalu tangan Anda itu diberi kehidupan sendiri. Pertanyaan saya, apakah tangan Anda yang sudah punya roh sendiri, punya tangan sendiri, punya kehidupan sendiri, punya pribadi sendiri, itu adalah Anda atau pribadi lain? Jawab. Itu pertanyaanmu itu ya tidak masuk akal begitu. Lah, bagus. Ya. Anda sudah paham berarti. Di dalam, dengarkan saya Bang, dengarkan saya. Di dalam kitab Yohanes 5:26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Diam dulu. Kita main data, Bang. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Yesus hidup di dalam diri Yesus sendiri. Ada berapa hidup di situ? Ada berapa yang hidup di situ? 1 atau 2? Ada berapa yang hidup di situ, saudara kapten? Masing-masing berdiri pada diri mereka sendiri. Ada berapa? Tidak. Dia tetap jadi satu. Bagaimana mengatakan satu? Sementara nyata-nyata di situ Bapa memiliki hidup sendiri, Yesus memiliki hidup sendiri. Berarti mereka masing-masing berdiri. Coba Anda lihat, saya buktikan nih. 1 Timotius 2 nomor 5. Karena dengar, sabar. Karena Bapa itu esa. Karena Bapa itu esa, dan esa pula Yesus yang menjadi perantara antara Bapa dengan manusia. Sekarang pertanyaan saya, ada berapa yang esa di situ? Bapa esa, maka Yesus juga esa. Ada berapa yang esa? Tadi memiliki kehidupan masing-masing. Memiliki kehidupan masing-masing, memiliki pribadi masing-masing, dan ternyata esah masing-masing. Mereka berdiri sendiri masing-masing. Sekarang pertanyaan saya, ada berapa tuh? 2, Paman. 2. Kalau Bapak bertanya jumlah, itu silakan Anda berpendapat itu, Pak. Saudara, ini berbicara mengenai jumlah, saudara. Bukan berbicara mengenai Oke, teman-teman, begini ya. Oke, dengarin dulu. Semua teman-teman diam dulu. Anda memaksakan 2 menjadi 1. Satu berbicara, teman-teman ya. Silakan. Saya Gerunda dulu berbicara ya. Oke, begini ya. Silakan. Saya minta bukti bahwa si Zuma ingin orang Kristen itu menyembah tiga ya, memang kenyataannya Tuhan, memang ya. kalian menyembah Jadi, 3 Tuhan. Iya, dengar dulu Zuma, diam dulu, Anda congor. Ya, oke, saya minta petunjuk di mana Zuma Tuhan ya. ada 3. Dengar dulu Zuma, diam. Silakan. Oke, tunjukkan saya bukti di mana bentuk Allah sehingga Anda mengatakan Allah itu punya pribadi dan Roh Kudus punya pribadi, begitu. Oke, silakan. Saya bacakan kepada saudara. Yohanes 17, jangan itu. 1 Timotius 6 nomor 16 dikatakan, dialah yang tak tersentuh oleh kematian, yang bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri, manusia tak dapat melihatnya dan memang manusia tidak pernah melihatnya, baginya kuasa yang kekal. Itu siapa? Yesus atau bukan? Terima kasih. Yesus atau bukan? Kan Anda sudah menjawab tadi. Ya, itu Yesus atau bukan? Zuma, dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Zuma, itu siapa? Ya. Dengar dulu Zuma ya. Tadi Anda memaksakan orang Kristen itu menyembah 3 Allah. Memang faktanya begitu. 3 Tuhan ya. Yes. 3 Tuhan ya. Tetapi Anda membuktikan yang Anda baca ayat tadi itu berarti hanya 1. Seperti itu Zuma. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh maut. Masuk nggak Yesus di situ? Masuk nggak Yesus di situ? Begini Masuk nggak Yesus? Saya tidak pernah mengatakan. Apakah Yesus, saudara, Allah diskusi itu pakai akal, saudara, diskusi pakai akal, saudara.
Jangan pakai bunda tapi otaknya nggak ada. Dialah satu-satunya, sabar. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Sama dengan yang nanya ini. Ya. Itu siapa? Siapa yang dimaksud dalil ini? Santai, Yesus atau bukan? Silakan. Oke, yang tak terhampiri itu adalah kami yang memahami dalam Tritunggal itu adalah Bapa yang tak terhampiri. Bapak, Yesus Bapak. masuk nggak? Yesus itu tidak sama dengan Bapa. Bentar. Tuhanmu ada berapa? Jangan kolok-kolok kau itu. Tuhanmu ada berapa? Satu yang terhampiri maut, satu tidak terhampiri maut. Betul? Nah, maka saya minta bukti. Tunjukkan saya Allah Bapa itu dan Roh Kudus itu. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh maut. Anda bisa seorang pun tidak pernah melihat dia. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Siapa itu? Siapa itu, Bang? Seorang pun tidak pernah melihat dia. Siapa itu? Ini kan hanya muter-muter di. Saya tanya kalian berdua. Dialah yang tidak pernah dilihat oleh manusia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Itu siapa? Itu siapa, Bang? Siapa itu? Siapa itu, Bang? Siapa itu? Yang tidak bisa dilihat oleh manusia itu siapa? Tuhan. Tuhan. Yesus bisa dilihat tidak? Ya, Yesus memang bisa. Yesus bukan Allah Bapa, teman-teman. Berarti ada berapa Tuhanmu? Ada dua. Satu tidak bisa dilihat oleh manusia. Satu bahkan bukan cuma dilihat tapi dibunuh. Betul? Dua atau satu? Oke, begini saya jawab ya, teman-teman. Dua atau satu? Diam dulu ya. Dua atau satu, Mas? Saya bicara sebentar. Mas, dua atau satu? Dibungkang Mas. Dua atau satu, Mas? Yang satunya tidak bisa dilihat. Seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Itu adalah Sang Bapa. Yesus bisa dilihat sama manusia enggak? Bisa. Dan dia juga Tuhan Anda. Iya. Dia juga Tuhan Anda. Betul? Ilahiannya. Betul. Kenapa? Berarti si bayi Yesus juga Tuhan. Bapak yang tak dilihat manusia juga Tuhan. Sangat bahaya kalau Yesus adalah Bapak. Ketika dia brojol, mamanya enggak lihat dia. Anakku mana? Anakku mana? Paman, bayiku mana bayiku? Aku tak melihatnya. Yang datang juga, lah kapan kamu punya anak? Kami enggak ada melihat anakmu. Iya ya, tapi aku hamil kemarin. Tapi tak ada yang melihat dia. Begitu. Lukas 11 nomor 27. Berbahagialah puting tete yang Yesus isap. Pertanyaan saya, apakah Maria menyusui hantu atau menyusui manusia yang bisa dilihat oleh manusia? Jawab. Ya, manusia Yesus. Nah, manusia Yesus sama enggak dengan esensi seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia? Sama enggak? Oke, begini ya. Sama enggak? Sebentar Juma. Jangan kejang-kejang lah Juma. Sama tidak, Mas? Gimana sih Juma? Tenang, santai. Sama ya, enggak? Santai, moderator jangan di. Saya ulang pertanyaan saya, sama enggak? Sama. Gila. Yang satu bisa dilihat manusia, yang satu tidak dapat dilihat manusia. Anda katakan sama. Oke? Itu sama halnya Anda melihat seekor kucing, lantas Anda mengatakan itu adalah ayam. Orang tanya, kok bisa? Kamu bilang sama saja. Ini orang apa namanya? Orang apa namanya? Orang waras atau orang gila? Orang gila, Paman. Orang gila. Anda mau gila selamanya atau mau sembuh? Kalau mau sembuh nih, belajar nih sama Bang Suman nih. Oke, mau sembuh atau mau gila selamanya? Juman, jangan punya bersadar terus sama orang-orang yang tidak. Saya tanya baik-baik loh, ini penawaran. Mau gila selamanya atau mau sadar waras? Oke, kalau mau waras, ayo mari kita lanjut. Coba diskusi yang santai lah Zuma, jangan ngorocos begitu. Malu siapa dong yang hendak kamu tipu ketika dikatakan Tuhan itu tidak ada seorang pun yang bisa melihat dia dan memang manusia tak bisa melihatnya?
Oke, saya jawab. Sedangkan Yesus bisa dilihat. Siapa yang ingin hendak kamu tipu? Maka begini, jawaban dia begini. Maka kami Tritunggal, dengar ya, kami Tritunggal. Satu bisa terlihat, satu Tuhannya. Tak bisa dilihat itu adalah roh, gitu. Tak bisa dilihat itu adalah Bapa yang ada di sorga. Begitu. Berarti begitu, si bayi ya? si bayi ini Tuhan juga. Jadi begini, ketika bagaimana? yang tak terlihat itu tak terhampiri oleh pandangan manusia, itu mengutus firman-Nya, mengutus firman-Nya dari sorga ke dunia, itu menjadi manusia. Jadi manusia itu bisa dilihat yang namanya. Nah sekarang pertanyaan saya, sebentarlah Zuma, tenang santai ya, santai begitu. Kau tidak mengenal saya itu Zuma. Jadi begini. Jadi gimana dong? Gimana dong sekarang nih? Firman telah menjadi manusia itu manusia yang kelihatan itu dinamakan Yesus Kristus. Sekarang yang kelihatan ini manusia Tuhan atau bukan? Nah, yang kelihatan ini dalam kekuasaan dia ataupun dalam apa yang dia miliki. Dalam keheningan malam dulu Zuma dendangkan dusta. Kalau jumpa saya begini teman-teman ya. Apa? Jadi dalam keadaan bayi ini Tuhan? Atau ada Tuhan cadangan yang lain? Katanya Tuhannya satu. Yang satu itu tidak jadi manusia, yang satu jadi manusia. Ya dua lah, Cak Ayu. Bagaimana ini? Bonus 1 jadi 3. Jangan disinggung burung merpati, nggak enak. 2 aja dulu. Ini pertanggungjawabkan ini. Si bayi ketika dia dalam ayunan, dia nggak mampu melakukan apapun. Lalu siapa yang mengurus alam semesta? Rupa-rupanya ada Tuhan lain, yaitu Bapa. Berarti Tuhannya Kristen ada berapa? Tuhannya Kristen ada berapa? Tuhanku ada 3, rupa-rupa wujudnya. Ada roh, ada manusia, dan juga ada burung merpati. Matilah Tuhan manusia, dor. Tuhan tuh sisa 2. Tuhan yang sisa 2. Semua bentuknya roh. Gimana saudara? Masih berani Anda mengatakan Tuhan Anda satu? Masih berani? Masih berani bahwa agama Anda bisa berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa? Oke, masih? Zuma, mari kita berdebat. Saya mau. Tadi ini apa rupanya? Tadi ini apa? Saya tiba-tiba di mute ya. Saya berkata-kata di sini, di mute terus. Oh ya, itu kan supaya Anda dimenangkan. Karena kalau Anda tidak di mute, Anda mau ngomong apa? Saya tanya dulu. Anda kan berubah, saya juga berubah. Yesus yang bayi ini Tuhanmu, masih ada Tuhan lain? Oh, selain daripada Tuhan Yesus. Selain si bayi ini masih ada Tuhan lain? Iya ada. Berarti Tuhanmu ada berapa? Ya, keberadaannya adalah dalam keesaan. Jelas itu cuma. Kami Kristen tidak bisa membatasi pencipta. Jadi Tuhanmu selain yang 2 ini, selain yang 1 ini keberadaannya masih ada di tempat lain? Oke, begini Zuma, saya jawab ya. Kami sebagai orang Kristen, Anda diam dulu, yang lain pun diam ya. Silakan saudara, silakan. Kami sebagai orang Kristen, kami tidak dapat membatasi di mana Allah itu satu. Allah itu satu seperti seolah-olah kita membatasi dia. Kan satu itu artinya kita sudah membatasi dia. Justru Tuhan yang membatasi dirinya, Bung. Tuhan sendiri yang membatasi dirinya. Nah, makanya Yesaya 45 nomor 6, Yesaya 46 nomor 5, Tuhan membatasi dirinya. Tidak ada Tuhan selain aku. Berarti Tuhan membatasi dirinya cuma satu. Ada satu ayat itu Zuma ya. Ya silakan. Kita hanya ada satu Allah yaitu Bapa. Memang
Nah, kita ada satu Allah yaitu Bapa dan Iya, ada terus? satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Itu Nah, ada berapa di situ? Ada berapa di sana? Nah, Ada berapa? ya ada dua perkataan yang disebut di situ. Alhamdulillah. Begini, Zuma. Alamin. Zuma, Masya katanya. Allah, Masya Allah, Masya Allah. Anda Zuma mau bisa selamanya tunjukkan. begini, sedeng miring ke kiri atau nanti mau lurus? Oke, begini Zuma ya. Saya tanya, Mau lurus ya? apakah Mau Allah itu lurus punya atau mau pribadi? miring terus nih? Sabar dulu, santai. Saya tidak bahas Al-Quran nih Zuma. Ya nggak apa-apa, bahasa Al-Quran juga nggak Berat masalah. nanti itu. Oh enggak dong, enggak dong. Sekarang pertanyaan saya, Anda mau miring terus ke kiri atau mau lurus? Ya saya melurus. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lanjut. Ya, oke, begini Lanjut, Zuma, saudara, ya. lanjut. Ya, silakan. Jadi dalam Kristen Tritunggal itu banyak pendeta-pendeta di luar sana dan khususnya di Indonesia itu mengatakan tiga pribadi satu Ya. hakikat. Jadi tiga pribadi ini yang menjadi pertanyaan saya, apakah Allah dan Roh Kudus itu punya pribadi? Ya tidak mungkin ada, bisa mereka jawab. Nah maka saya menggunakan apa itu Tritunggal. Tritunggal itu yang tiga abadi dalam satu hakikat, Zuma. Nah, jadi masalah di sini yang ditanya-tanya oleh Islam itu pribadi Allah itu seperti apa? Pribadi Roh Kudus itu seperti apa? Maka yang ini yang tidak dapat dipahami oleh setiap Islam diskusi dengan Kristen. Jadi saya cakap di sini, saya berkata di sini, tiga yang abadi dalam satu hakikat. Jadi kira-kira Tiga yang abadi. tiga yang dalam abadi satu hakikat, bukan pribadi ya, karena di sini masalahnya Allah itu tidak punya pribadi. Nah, menggunakan kalimat bahasa yang betul. Iya. Nah, mana ada mungkin tidak ada Allah Bapa yang dikatakan oleh Kristen Tritunggal punya abadi. Tanyakan mereka sampai cacing bertelur pun dia tidak bisa dijawab. Tidak ada pribadi ya. Roh Kudus begitu juga. Jadi itu tiga yang abadi dalam satu hakikat. Nah, maka dikatakan di situ Allah itu Esa. Allah itu Esa itu yang membawa makna di mana keberadaannya yaitu Bapa yang memiliki firman dan Roh Kudus, seperti itu. Nah, banyak mereka-mereka Tritunggal, Pak Erben, siapa Sopiatul, siapa lagi Pak Bom dan Muri Walid dan banyaklah orang-orang Kristen Tritunggal itu mengatakan tiga pribadi ya. Jadi silakan bertanya dengan saya, tiga yang abadi dalam satu hakikat. Begitu loh. Oke, sekarang Anda mengatakan kemanusiaan Yesus itu abadi. Ya, kalau saya mengatakan abadi ya sampai sekarang dia hidup. Enggak, maksud saya abadi itu kan selamanya kan? Ya, sampai sekarang Yesus hidup. Bukan sekarangnya, tapi selamanya tanpa akhir. Ya, Apakah sampai kemanusiaannya? Sampai selamanya itu. Oke, boleh baca 1 Korintus 15:28? Ya, silakan kau baca. Anda lah yang baca. Saya di luar nih, di supermarket nih. Katanya mau lurus, kok miring terus? Ya, maka saya jelaskan Anda ini bertemu dengan saya sulit, jarang ya bertemu ya, maka Oke, saya hari ini kita bacakan. bertemu. Ya, oke, saya Gurunda bacakan. bis bergurunda, siapa yang Iya. sulit ya. Bukan di TV ya. Saya bacakan ya, dengarkan baik-baik ya. Dengarkan baik-baik. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Yesus, maka Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Tuhan, yang telah menaklukkan segala sesuatunya di bawahnya, supaya Tuhan menjadi semua di dalam semua. Yesus menaklukkan dirinya. Mana abadinya? Mana abadinya? Ternyata yang abadi itu cuma Allah. 1 Korintus 15:28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Yesus, maka Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya sendiri di bawah Tuhan. Mana abadinya? Ternyata Yesus sama seperti makhluk lain, ditaklukkan di bawah Tuhan, di bawah Allah. Ayo. Mana abadinya, Bang? Anda mau lurus kan? Nah, tak ajarin. Yesus menyatakan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Pada saat Yesus berkata engkau satu-satunya,
Masuk nggak Yesus di situ? Di kelompok, di dalam golongan, di dalam hakikat satu-satunya itu. Masuk nggak Yesus di situ? Ayo saudara, semangat. Mau lurus kan? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Satu-satunya di situ. Hakikat yang satu-satunya ini, apakah Yesus masuk juga di dalamnya atau tidak? Jawab. Artanus, jawab Artanus. Kalau mau jawab Artanus. Apa bang? Saya berkata-kata teman-teman, saya berkata-kata di mute ya. Rugi saya baca. Ada di mute katanya. Di mute ada yang mute. Gimana ceritanya? Siapa yang mute? Saya ngomong tadi kan. Ya udah. Kau jawab kalau begitu. Gimana sih? Yohanes 17 nomor 3, Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Pertanyaan saya, pada saat Yesus berkata Engkau satu-satunya hakikat yang benar, apakah Yesus masuk di dalam unsur hakikat tadi? Silakan. Baik, saya jawab dengan masuk atau yang tidak? Fakta ya. Oke. Masuk atau tidak? Buka Zuma. Buka itu Yohanes 1 ayat 1. Coba. Masuk atau ya, tidak? Kuluk itu Zuma. Aduh. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Pertanyaan saya, apakah hakikat satu-satunya itu termasuk Yesus? Jawab. Ya termasuk dong. Maka saya suruh baca Anda dalil Yohanes 1 ayat 1 gitu loh. Kebohongan Anda kebongkar karena pada saat Yesus mengkuduskan satu-satunya Tuhan itu, Yesus berkata, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti Yesus tidak masuk dalam hakikat satu-satunya tersebut. Yesus memiliki kehidupan sendiri sebagai utusan saja. Ini suara Zuma nih macam Maryam mabuk teman-teman. Tapi saya berteman dengan si Zuma juga ya teman-teman. Ini kuluk-kuluk ya. Bagaimana? Masih mau miring atau mau lurus? Nih maka saya sudah jawab itu. Masih Zuma. Mau miring atau mau lurus? Zuma itu baca Yohanes 1 ayat 1 kan. Masih mau miring atau mau lurus? Yesus itu bahagian daripada lurus Allah Bapa itu. Miring? Waduh gimana sih? Enggak, saya serius nanya. Anda masih mau miring ke kiri atau mau lurus ke depan? Lurus. Ya lurus. Oke, kalau mau lurus dengarkan saya. Yohanes 17 nomor 3 sebagai kunci mendapatkan hidup kekal. Menurut Yesus di situ kita wajib mengenal berapa pribadi? 1 atau 2? Jawab. Begini. Oke, saya jawab ya. Oke, teman-teman yang tinggal di bawah ya. Teman-teman. Ya, silakan. Oke. Maka dari penjelasan saya pertama itu saya tidak pernah mengatakan 3 pribadi dalam satu hakikat. Dan saya mengatakan 3 yang abadi dalam satu hakikat. Maka si Zuma ini memaksa saya seolah-olah Allah Bapa itu punya pribadi. Maka saya tanya kepada si Zuma, tunjukkan kepada saya Allah Bapa itu punya pribadi. Bentuknya tadi seperti apa? Begitu kan? Tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara, sebab sama seperti Bapa memiliki pribadi dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai pribadi dalam dirinya sendiri. Yohanes 5 nomor 26. Berarti ada berapa pribadi? Maka saya tanya, ada berapa pribadi? Ya Allah itu kan roh. Roh yang tidak punya. Begini Zuma, kalau Yesus itu punya pribadi yang zohir gitu. Yesus itu yang zohir, yang batin itu tidak kelihatan dan tidak bisa kita katakan itu punya pribadi. Beda. Anda sudah menjawab sendiri. Anda sudah menjawab sendiri. Sekarang pertanyaan saya, menurut Yesus, gitu loh. Menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal 2 entitas atau 1 entitas? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ada berapa yang harus dikenal untuk mendapatkan hidup yang kekal? Jawab.
Ada berapa hakikat yang harus dikenal untuk mendapatkan hidup yang kekal? Jawab. 1 apa 2? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ada berapa pribadi yang harus dikenal di situ? 1 atau 2? Oke, saya kan tidak berbicara tentang pribadi, 1 tentang Allah atau 2? yang orang Kristen. Saudara, saya bertanya, katanya mau lurus. Bagaimana saya menceritakan menurut Yesus untuk mendapatkan hidup kekal kita harus mengenal 1 atau 2? Ya 2, di mana kita berbicara begitu? 2. Yesus punya pribadi, betul? 2. Satu-satunya Yesus Tuhan adalah pribadi. Bapa. Yesus sebagai apa? Dikenal sebagai Nah, begini Zuma, Anda berbicara begini sebentar Zuma, jangan Anda gerak dulu, jangan Anda ketawa Yesus dulu. dikenal sebagai apa? Agar kita mendapatkan hidup yang kekal, Yesus wajib dikenal sebagai apa? Wajib dikenal sebagai apa supaya kita memperoleh hidup yang kekal? Yesus itu dikenal sebagai apa? Allah yang Dikenal unik. sebagai Allah yang unik. Gimpe, elah bocor halus ngomong. Sekali ngomong langsung lucu. Allah yang unik. Apa lu pikir pesulap? Oke, begini Zuma. Oke. Yesus Coba kita untuk diskusi mendapatkan dulu, hidup Zuma. yang kekal, Tenanglah, Yesus santailah. harus dikenal sebagai apa? Ya Tuhan dong. Mana dalilnya? Kena kau di Tuhan sini. itu. Mana dalilnya? Nah, Yesus Mengenal Yesus. Hidup dalil di kekal mana itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan. Mana dalilnya? Ayo. Padahal dalilnya sudah sangat jelas. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, itu Anda ngarang itu. Kalau itu tidak ada ayatnya. Yohanes Tapi kalau 17 nomor 3. Coba Anda baca. Yohanes 17 nomor 3. Silakan. itu saya sudah bantah Zuma. Kok begini Zuma Ada ya? ada berapa pribadi yang harus dikenal di situ? Begini Zuma. Sebentar ya. Silakan. Kalau pengertian Islam diutus itu maksudnya apa? Diutus itu berarti hamba Tuhan, ciptaan Oke, hamba Tuhan, rasul Tuhan. Tuhan. Punya badan, punya Yes. bentuk badan. Oke, betul. Yes, namanya manusia. Iya, Zuma. Sekarang saya tanya sama Anda. Apa itu? Pertanyaan saya, kalau Ya. Anda mengatakan Yesus itu hanya sekadar nabi, ya begitu kan? Betul? Iya betul. Sekarang ini saya punya pertanyaan, Roh Kudus itu diutus juga. Apakah dia juga nabi? Bukan. Nah, kan Anda pengertian utusan itu Anda tidak mengerti. Nah, utusan itu di luar Tuhan. Tuhan tidak diutus. Yang diutus itu adalah bawahan. Nah, maka Yesus diutus ke dunia Karena dia itu adalah firman. Karena Allah dia adalah diutus, Zuma. Dia diutus karena dia adalah Tuhan atau karena dia adalah bukan Tuhan? Nah, firman Nah, itu apa? diutus ke dunia. Bernanah. Dan Roh Kudus itu juga diutus. Yesus diutus Roh Kudus itu bukan karena nabi dia dong. Tuhan atau karena dia bukan Tuhan? Jawab. Wah. Ya Tuhan dong. Tuhan diutus Tuhan. Si Zuman ya, kuluk-kuluk si Zuman ya teman-teman. Sebentar Zuman ini si teman-teman yang di bawah. Jadi cek layar ya, maksudku Tuhan diutus Tuhan gitu. Berat. Lu apa bedanya dengan paganisme? Tadi katanya mau lurus, kok jadi bengkok? Gimana Saya dong? sudah luruskan itu Zuma, tapi Anda Gimana mau lurus? Mengatakan Tuhan juga mengutus sedang. Tuhan. Roh Kudus itu diutus. Ya, Apakah dan itu Roh Kudus itu bukan nabi? Tuhan. Roh Kudus itu bukan nabi. Tuhan. Coba kira-kira begitu. Roh Ya, bukan Kudus kan? itu bukan Tuhan. Kan dia diutus dong oleh Bapa. Iya, tapi makanya dia bukan Tuhan karena Tuhan mustahil diutus. Nah, kuluk-kuluk ini Zuma. Kolok. Zuma. Iya, berat Jadi menurut lo, gue salah gitu loh. Lu bilang kalau Yesus itu Masalah. Tuhan yang diutus Tuhan gitu. Masalah kau Zuma, Anda tuh tidak mengerti apa yang Anda bertanya dan apa yang Anda ingin sampaikan. Anda tidak mengerti, gitu loh. Mate Mija. Jadi menurut Zuma. Tuhan Begini. lu ngutus Tuhan yang lain gitu. Zuma begini, ya Tuhan kamu lu kan, ada berapa sih bro? kamu hadirkan saya di grup WhatsApp itu di Masolang generasi.
Macolo tak mundi. Emang berat nih si Zuma ya teman-teman. Dia ketemu dengan saya itu kan ya kuluk-kuluk itu dia. Kuluk-kuluk. Iya. Iya. Tengok. Jadi menurut orang tapi dengan saya ya sulit teman-teman, mengutus Tuhan junior gitu. Jadi Tuhan ketemu Tuhan gitu. Persekutuan Tuhan gitu. Perserikatan Tuhan seluruh Indonesia, seluruh dunia gitu. Zuma gantian sama si Andi. Andi ini ada cerdas sedikit Zuma. Gantian sama si Andi. Mandi. Masuk mulai generasi Macolo otaknya lo bacok. Hai Zuma. Gimana Anda gerunda? Aduh, gimana? Ayolah. Saya ngajak Anda berjalan lurus. Ya, sulit hidup kekal. Umat Islam tidak akan selamat kalau tidak mengenal Sang Pembawa Injil di tengah Bani Israel sebagai Rasul utusan Tuhan. Apapun alasannya, umat Islam tidak akan selamat kalau tidak mengimani Sang Pembawa Injil datang ke tengah-tengah Bani Israel sebagai Rasulullah. Nah, itu adalah syarat mutlak di dalam kitabmu. Lucunya itu ada syarat mutlaknya itu di kitabmu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Masuk dong Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Masuk Islam ke surga. Iya, lah ente kok Tuhan ngutus Tuhan piye to Mas? Oke Zuma, ini pertanyaan saya, semoga Zuma bisa jawab ya. Zuma. Sekali lagi Bang. Berat. Ya berat, memang berat nih Zuma nih, memang berat. Tapi oke ya, jangan kita ada yang ada masalah. Lucu dari dulu ya di Zoom. Iya. Jangan kita ada yang saling membenci ya teman-teman. Iya enggak lah. Kalau saya benci mending saya tidur. Ngapain saya luruskan ente? Mending saya tidur kalau saya benci. Jangan benci-benci, jangan itu dia makanya lah, gitu loh. Ya enggak lah, memang suaraku gini kan namanya juga saya ini pasukan elit. Gimana dong? Tapi tentangan si Zuma pada malam hari di Amerika ya. di Indonesia ya siang ya. Ataupun sore. Kalau di Indonesia ya, kalau di Amerika ya sini ya malam ya. Oke. Pertanyaan saya kepada Zuma, tolong jawab pertanyaan saya itu kan Allah itu punya sifat maha pengasih dan penyayang dan pertanyaan saya selanjutnya ini harus dipikirkan nanti, bukan dijawab sekarang, memang sulit ya teman-teman. Oke. Pertanyaannya belum diucap kok sulit. Ya, pertanyaan saya itu seperti ini. Iya, pertanyaan saya itu seperti ini. Pada siapakah Allah itu? Allah yang mengasihi segala sesuatu. Kepada siapakah Allah itu mengasihi dan menyayangi sebelum segala sesuatu ia ciptakan? Hanya itu yang saya minta kepada umat Islam seluruh dunia ya untuk menjawab. Bukan saya membenci Islam, tetapi untuk pertanyaan saya ini, karena ini pertanyaan ini memang baik ya teman-teman. Yang di bawah jangan ketawa-ketawa ya, kuluk-kuluk kalian itu. Ya. Ini di bawah ini kuluk-kuluk ini, gundul itu. Pertanyaan saya itu, yang itu teman-teman ya. Bukan saya. Ini murid saya dulu di Banyumas lepas. Ini murid saya ini. Bukan lepas lagi kau itu. Ini gerunda memang gerunda saya itu. Nah, yang itu ya teman-teman. Sebelum saya turun, sebab saya mau ambil istri, ya ambil istri dia lagi. Tadi udah dijawab gitu loh. Belum dijawab itu dengan tuntas ya. Kalau nggak boleh istri nomor 2 kan aja lo. Istri suruh pulang sendiri. Udah terusin aja sampai. Aduh gimana sih? Kan di sini Amerika ya dia tidak tahu balik itu. Amerika dia baru datang. Ada di jalan itu ke Los Angeles dulu nggak apa-apa. Los Angeles itu dekat dengan saya itu di Hollywood. Ya udahlah terusin. Ya jangan, tapi saya bukan Edis TV ya teman-teman. Edis TV yang gitu menghujat gitu kan. Bukan, saya itu orang biasa dan bukanlah. Saya kenal si Zuma ya. Zuma ini ya memang kuluk-kuluk itu ya. Andi TV ya saya kenal ya teman-teman. Ini orang-orang yang memang disebut kalau orang Kristen bilang polemikus Islam ya. Tapi bagi saya mereka juga harus membantah perlawanan dalam diskusi ya. Saya tidak
merasakan mereka ini orang jahat begitu, ya. Saya Gerunda itu kan bagus teman-teman. Jadi kuluk-kuluk ini yang di bawah nih template layar ini kan. Seolah-olah saya ini apa itu pengganas ya teman-teman. Kuluk-kuluk kalian itu. Oke lah teman-teman ya. Oke teman-teman, saya mau turun dulu karena saya sebentar lagi saya ambil bini ya. Oke. Abang di Amerika. Ya, Salam di Amerika ya Bang. Salam Amerika. Ya, salam Indonesia. Yang kebakaran kemarin ya? Yang kebakaran kebakaran itu di sini Afrika Utara bukan? ada 15 kilo. Abang di mananya? Di California, tapi tidak sama. Oh ya udah, nanti besok kalau gitu besok pindah ke situ deh kebakarannya. Ya udah besok jangan. Tapi bukan Edis TV ya. Edis TV itu saya tidak kenal ya. Saya di TV. Di tempatnya Edis saja, di tempatnya Edis. Sofiatul ya kan. Oh iya, tempatnya itu. Saipudin Ibrahim ya, kami tidak sama. Tempatnya beliau itu ya. Saipudin kami tapi semua sama tempat, tapi besar itu ya sulit gitu teman-teman. Oke lah teman-teman ya. Aku mundur diri.